Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dari kelas YA ekstensi dengan NPM 2019-15-5058. Hari ini saya akan memaparkan materi terkait ilmu kealaman dasar, hakikat ilmu kealaman dasar, kemudian kegunaan serta pentingnya mempelajari ilmu kealaman dasar sampai ke dalam tingkatan berpikir manusia. Oke. Selanjutnya, yang pertama ada hakikat ilmu kealaman dasar. Apa sih hakikat ilmu kealaman dasar? Sebenarnya pada dasarnya ilmu kealaman dasar itu adalah salah satu ilmu sains ya, ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam. Kalau kita kenal dalam bahasa Inggris itu adalah sains atau natural science. Sedangkan dalam bahasa Arab ilmu kealaman dasar itu berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar. Sehingga ilmu alamiah dasar itu adalah salah satu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai gejala alam dan semesta dari seluruhnya, hingga baik itu konsep maupun prinsip. Bahkan Abdullah Ali menukil pendapat dari Fowler yang mendefinisikan bahwasannya ilmu alamiah dasar adalah ilmu yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan induksi. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan bahwa ilmu alamiah itu adalah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan cara apa? Cara observasi, eksperimen, penyimpulan terhadap teori dan seterusnya. Nah, selanjutnya selain ada hakikat dari ilmu kealaman dasar nih, yang kedua ada tujuan dari ilmu kealaman dasar. Apa sih tujuan dari ilmu kealaman dasar? Ilmu kealaman dasar itu adalah salah satu ilmu yang mengkaji apa-apa aja yang ada atau yang terkait dalam dunia kita atau dalam bumi ini, baik itu antara sang khalik maupun manusia itu sendiri. Nah, manfaat dan tujuan yang kita peroleh ketika kita mempelajari ilmu kealaman dasar, yang pertama apa? Kalau kita itu dapat memahami dan menjelaskan ruang lingkup pembahasan ilmu kealaman dasar itu sendiri. Yang kedua, selain dari kita itu mampu memahami atau menjelaskan ruang lingkup terhadap ilmu kealaman dasar itu, kedua, kita juga tentunya kita menjadi manusia yang memiliki wawasan, pandangan luas terhadap ilmu sains atau ilmu kealaman dasar. Kemudian yang ketiga, kita juga sebagai manusia tentunya kita mampu memahami berbagai persoalan ilmu alamiah dan penalaran yang komprehensif atau menyeluruh. Kemudian tujuan dari ilmu kealaman dasar yaitu yang keempat, tentunya selain kita memiliki pandangan yang luas, wawasan yang luas, kita juga punya punya cara pandang tersendiri, punya cara pandang yang berbeda antara sang pencipta atau sang khalik terhadap hasil ciptaannya. Mana hasil ciptaannya? Yaitu kita sebagai manusia ataupun sebagai makhluk hidup. Nah, yang kelima, tujuan dari ilmu kealaman dasar itu kita juga dapat mengembangkan kepribadian, kepekaan, dan tanggung jawab terhadap berbagai masalah. Dan yang terakhir, tujuan dari ilmu kealaman dasar, kita juga selain punya cara pandang yang luas, punya perspektif yang berbeda, punya cara pandang terhadap antara pencipta dan yang diciptakannya, kita juga bisa memahami apa-apa aja yang telah diciptakan oleh sang khalik, apa-apa aja yang telah diciptakan oleh sang penciptanya,
dari sisi bisa dikaji dari sudut pandang sisi Al-Quran maupun dari tinjauan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah tujuan dari ilmu kealaman dasar itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya mempelajari ilmu kealaman dasar? Penting nggak? Sebenarnya kalau misalnya ditanya penting nggak sih mempelajari ilmu kealaman dasar? Penting. Mengapa demikian? Karena dasarnya mempelajari ilmu kealaman dasar adalah kita sebagai manusia bukan dituntut ya, secara tidak sadar dengan kita mempelajari ilmu kealaman dasar itu secara jelas itu mampu menyadarkan kita bahwa Allah atau Sang Khalik itu yang menurunkan wahyu merupakan salah satu sumber, merupakan salah satu dasar lahirnya ilmu pengetahuan. Agar kita bisa belajar mengetahui proses perubahan pengetahuan itu sendiri menjadi ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Dan di situ pentingnya mempelajari ilmu kealaman dasar. Jadi pentingnya mempelajari ilmu kealaman dasar itu kita itu secara tidak sadar lahir kesadaran dalam diri kita bahwa kita dituntut dengan kita mempelajari ilmu kealaman dasar, kita itu mampu menyadari bahwa Allah sebagai pencipta atau orang yang menurunkan wahyu itu merupakan salah satu sumber lahirnya ilmu pengetahuan, agar kita itu mengetahui bahwa proses perubahan pengetahuan itu menjadi satu ilmu pengetahuan yang dapat dipahami oleh manusia sebagai orang yang diciptakannya. Nah, itu memang pentingnya mempelajari ilmu kealaman dasar. Selanjutnya, kalau kita sudah berbicara mengenai hakikat ilmu kealaman dasar, sudah mempelajari tentang pentingnya ilmu kealaman dasar, sekarang kita berbicara mengenai manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakannya. Nah, apa sih itu manusia? Jadi manusia itu, kita tahu manusia itu adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik, yang diciptakan oleh Allah, yang memiliki karakteristik yang khas. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk memahami siapa sih manusia itu. Maka dengan demikian, kalau kita ditanya untuk memahami siapa manusia itu, jadi manusia itu ternyata salah satu objek yang perlu dikaji secara komprehensif, secara menyeluruh dan secara mendalam. Dengan apa? Dengan memahaminya dengan apa? Yaitu dengan memahami potensi kehidupan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Nah, potensi kehidupan yang dimaksud itu ciri khas yang ada di dalam dirinya yang telah diciptakan dan diberikan oleh Sang Penciptanya. Dan apabila diperhatikan dengan mendalam, nah potensi yang dimiliki manusia yang dapat dan perlu dikaji secara menyeluruh, yaitu ada potensi kebutuhan jasmani dan naluri. Sedangkan akal bagi kehidupan manusia itu tidak termasuk ke dalam jenis potensi kehidupan. Nah, itu manusia. Jadi manusia itu adalah salah satu objek yang perlu terus kita kaji secara menyeluruh. Karena apa? Karena potensinya itu memiliki ciri khas, gitu ya, ciri khas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, sifat unik atau ciri khas yang perlu kita kaji apa aja sih yang ada dalam diri manusia? Yang pertama, ada kebutuhan jasmani. Yang kedua, sudah jelas sesuai dengan kebutuhan jasmani, adanya naluri. Dan yang ketiga, adanya akal. Nah, rasa ingin tahu manusia. Jadi rasa ingin tahu manusia itu adalah salah satu potensi yang tentunya tadi sudah dibahas ya di awal. Rasa ingin tahu manusia itu adalah salah satu potensi yang perlu kita kaji sebagai objek yang perlu kita kaji secara komprehensif atau menyeluruh. Dan lahirnya pemikiran manusia itu berawal dari rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia, yang dimana rasa ingin tahu pada manusia itu boleh dikatakan tidak akan pernah berhenti. Artinya kalau misalnya manusia punya keinginan tahuan atau keingintahuannya itu tidak kuat, artinya manusia itu bisa dikatakan tidak mau belajar, tidak adanya keinginan untuk belajar lebih
maju lagi, tidak adanya keinginan untuk belajar memahami apa-apa saja yang telah diciptakan dari sang Khalik terhadap makhluk hidupnya. Nah, karena itu keingintahuan itu menjadi pendorong manusia untuk melakukan sesuatu demi menemukan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di dalam pikirannya. Artinya, ketika rasa keingintahuan manusia itu kuat, hal itu menjadikan potensi ataupun menjadikan salah satu salah satu akal pikiran manusia untuk menemukan jawaban atas persoalan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya, selain ada rasa ingin tahu nih yang ada dalam diri manusia, pastinya ada pemikiran kan dalam diri manusia. Nah, tahapan pemikiran yang ada dalam manusia ini, yang pertama, manusia itu selalu berpikir secara fakta. Manusia itu kan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan fakta akan dijadikannya objek berpikirnya. Kemudian, manusia juga punya indera untuk apa? Untuk dapat menyerap fakta-fakta yang ada dalam pikirannya seperti melihat, meraba, mendengar, dan indera lainnya. Kemudian yang ketiga ada otak. Otak itu adalah merupakan organ yang berfungsi dan diterjemahkan setiap fakta untuk diserap. Dan yang keempat, informasi sebelumnya. Jadi manusia itu mampu menyerap informasi yang dimana tanpa informasi manusia itu dapat dikatakan tidak dapat memahami apa yang sedang dihadapinya. Nah, selain ada tahapan pemikiran manusia, selanjutnya ada tingkatan dalam berpikir manusia. Mana aja tingkatan dalam berpikir manusia? Yang pertama, manusia itu kan tidak serta-merta bisa dikatakan salah satu makhluk hidup yang selalu berpikir positif. Manusia itu kan ada tingkatan berpikirnya, mulai dari tingkatan berpikir dangkal, mendalam, sampai ke dalam tingkatan berpikir cemerlang, yang dimana dari pemikir-pemikir yang ada dalam otaknya itu mampu menjadikan dia untuk memiliki kehidupan yang lebih maju dan lebih berkembang. Seperti itu pembahasan mengenai hakikat dari ilmu kealaman dasar sampai ke dalam tingkatan berpikir manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.